Halo, selamat pagi Sobat Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengolah data menggunakan dua rumus ya, yaitu rumus fungsi statistik dan juga fungsi logika. Apa saja itu? Mari kita cek bersama-sama. Ini dia videonya. Baik adik-adikku semuanya, setelah sebelumnya ya, kemarin di pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah membuat seperti ini ya, tabel seperti ini. Dan tentunya ini sudah disimpan ya, ini saya membuka dari file yang sebelumnya sudah saya buat ya. Nah, kita akan melanjutkan mengisi kolom diskon, harga bersih, dan juga jumlah biaya pembayaran dan juga kembalian. Ya. Yang pertama kita isi diskon. Adik-adik bisa membuka buku paket halaman 5 ya. Di kolom diskon itu kita menggunakan fungsi logika atau if ya. Diskon didapat jika jumlah barang yang dibeli itu lebih dari atau sama dengan 4 ya. Jika jumlah barang yang dibeli sama dengan atau lebih dari 4, maka mendapatkan diskon 2% dari total harga ini ya. Kemudian sebaliknya, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4 ya, berarti tidak mendapatkan diskon ya. Rumus logikanya saya ulangi ya. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka mendapatkan diskon 2% dari total harga. Sebaliknya, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, maka tidak mendapatkan diskon ya. Perhatikan ya, cara mengisinya adalah seperti ini. Kalian klik kolom bagian diskon atau yang ada di sel E4 ya. Kemudian kalian pilih formula ya. Sini insert function di sini. Kalian klik, kemudian kalian pilih if ini ya. Ini adalah fungsi logika. Dengan oke. Kemudian di bagian logical test ya. Adik-adik bisa mengisinya dengan apa tadi? Jika jumlah barang, berarti jumlah barang ada di posisi C4 ya. Berarti C4 kita klik di sini. C4. Ya, jika jumlah barang yang dibeli berapa? Tadi lebih dari lebih dari menggunakan tombol shift ya, shift kemudian pakai simbol lebih dari atau sama dengan 4 ya, seperti ini. Kemudian di sini kita tulisi yang kedua pernyataannya ya, pernyataan 1, pernyataan 2. Pertama saya ulangi ya, jika jumlah barang yang dibeli ya, C4 di sini, jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon berapa? 2%. 2% dari, berarti kali ya, dikali 2% dari total harga. Total harga dari posisi D4. Langsung bisa kita tulis seperti ini ya. 2% dari total harga ya, mendapatkan diskon seperti itu. Saya ulangi dari awal ya. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka mendapatkan diskon 2% dari total harga ini ya. Sebaliknya, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4 ya, maka tidak mendapatkan diskon atau diskonnya
kosong 0 ya, ini ya yang kecil 0, kemudian kita pilih OK. Nah, berarti mendapatkan diskon Rp200 ya. Selanjutnya sama caranya, function if OK, kemudian di sini tadi jumlah barang lebih dari sama dengan 4 ya, maka akan mendapatkan diskon 2% dari total harga. Sebaliknya, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, maka tidak mendapatkan diskon, masih 0. Kemudian OK. Maaf ya, ini rumusnya saya ulangi lagi. Bukan C4 ya, maaf. C berarti di sini C5 ya. Karena yang akan dihitung adalah di sini ya. Diskon yang bagian pulpen C5. Jadi total harga dari D5. Kita enter. Berarti tidak mendapatkan diskon. Kita coba lagi ya, function if OK, jika jumlah barang di sini ya, berarti ada di C6, jumlah barang yang berupa penghapus ini yang dibeli lebih dari sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari di berapa? Berarti D6. Maaf, D8. Berarti ini juga D8. Maaf ya. Ya, seperti ini. Ini D8 ya. Sebaliknya, jika kurang dari 4 berarti 0. Maka diskon yang diperoleh adalah Rp136. Ya, seperti itu caranya. Nah, untuk mempercepat penulisan rumus ya, supaya tidak terlalu ribet ya, seperti yang saya praktekkan ini, ada cara yang termudah, yaitu dengan cara kita klik rumus yang awal ya, rumus yang pertama, kemudian arahkan pointer ini ya ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus tipis seperti ini. Kemudian klik tahan, geser ke bawah sampai sini ya, kemudian lepas. Otomatis rumusnya akan terisi ya. Ini ya berarti C5. Jika jumlah barang yang dibeli berupa pulpen ya lebih dari sama dengan 4, maka mendapatkan diskon 2%. Jika kurang dari 4 berarti 0. Berarti 0 benar ya, ini ya sudah benar. Kemudian di bagian harga bersih ya, harga bersih diperoleh dari apa? Jumlah harga dikurangi diskon ya. Berarti kita menggunakan rumus formula ya. Diperoleh dari total harga dikurangi diskon. Kita enter. Nah, sama yang bawah pun juga seperti itu, sama dengan total harga dikurangi diskon, enter. Nah, untuk mempercepat rumus sama ya caranya, arahkan ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus tipis seperti ini, kemudian klik tahan, geser ke bawah, lepas. Itu ya. Oke. Kemudian pada bagian jumlah biaya ya, atau jumlah total yang harus dibayar, ini kita menggunakan rumus statistik ya, seperti sum, average, dan lain sebagainya. Karena ini jumlah, berarti ini adalah penjumlahan ya, kita jumlahkan semua barang yang dibeli. Jadi sama dengan sum buka kurung F4 ya,
dari F4 ini kalian klik tahan geser sampai F10, klik tahan geser lepas, tutup kurung, kemudian tekan enter. Ya, berarti jumlah biaya yang harus dibayar adalah 114.000 sekian-sekian. Ya. Kemudian pembayaran bagian kembalian ya. Bagian kembalian kita isi menggunakan rumus formula juga, sama dengan diperoleh dari pembayaran, berarti ada di F13. F13 dikurangi F jumlah biaya yang harus dibayar, F12. Ini ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita coba pembayarannya misalkan 115.000. Kita enter. Nah, berarti kembaliannya adalah 936 rupiah. Ya. Ingat ya, untuk penulisan angka, ya, jika menulis angka jangan gunakan simbol titik maupun koma ya, karena akan mempengaruhi rumus, ya, akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ya, jangan gunakan simbol. Untuk mengubah ke format rupiah, ya, kalian blok, kemudian klik kanan, pilih format sel. Kemudian pada bagian number pilih counting, kemudian pilih simbol Rp, desimalnya kita kasih 2, pilih OK. Nah, kemudian pada bagian pembayaran sudah sama, kita kasih format rupiah dulu, kan OK. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini adalah cara memanfaatkan rumus ya, fungsi, rumus fungsi statistik, rumus fungsi logika, dan yang kemarin di pertemuan sebelumnya yaitu rumus formula ya, kita gunakan di sini. Itu ya. Kemudian kita membuat lagi ya, ini kita simpan dulu ya. File, save, kemudian kita save ya, karena sebelumnya sudah disimpan maka otomatis ini akan tersimpan ya. Sudah saya simpan. Selanjutnya kita buat sheet baru ya. Baik ya, ini adalah sheet kedua ya. Jadi bisa melihatnya pada halaman 9 ya, pada buku informatika yang sudah saya buat. Kemudian kita akan mengisi kolom keterangan menggunakan fungsi argumen ya, masih menggunakan rumus if ya. Langsung saja, caranya seperti tadi ya. Pernyataannya bisa adik-adik lihat di buku. Di situ pernyataannya adalah jika nilai ulangan, berarti ada di C2, jika nilai ulangan lebih dari jika nilai ulangan lebih dari 74 maka akan lulus. Sebaliknya, jika nilai ulangan kurang dari atau sama dengan 74 maka tidak lulus. Kita tekan enter atau OK. Nah, gini ya. Kita coba dulu yang bagian ini ya. Caranya masih sama. Berarti kalau bagian matematika berarti ada di C5. Jika nilai ulangan matematika lebih dari 74 maka akan lulus. Sebaliknya, jika nilai matematika kurang dari 74 maka tidak lulus.
kemudian kita tekan OK. Nah, ya, sama ya, untuk mempercepat rumus kalian tekan di pojok bagian kanan, klik tahan, geser ke bawah, selesai. Ini ya, mungkin itu ya yang bisa Ustadz sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp ya, bisa jadi Ustadz. Nanti jangan lupa tugas ini ya kalian simpan, kemudian kalian upload di form yang nanti akan saya bagikan ya. Jadi file ini adik-adik upload di form yang nanti akan saya share gitu ya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.